Awalnya ya itu tadinya kan mau ikut suci. Hidup di kebun binatangnya atau di zoo-nya Rans ini, taraf hidup binatangnya lebih baik. Emang bener nih kayaknya kali ini beli nih. Ya kan? Ini nggak lari nih. Ini udah nanya ke 1723 nih. Aku pengen ngomong sama kamu. Annyeonghaseyo penduduk, selamat datang di konten Aku Pengen Ngomong Sama Kamu. Iya kamu. Rudi Salim. Wow. Gokil bro, selamat datang. Terima kasih udah undang. Kok mau datang Ya. di YouTube standar ini ya? Iya, soalnya saya lihat nih orangnya banyak banget kan. Jadinya ya luar biasa lah YouTube-nya ya. Saya berharap Anda invest di sini. Ya amin ya. Amin. Siapa tahu ini proposal tipis-tipis ya. Yang saya lihat ya, Anda ini kaya banget ya jadi orang. Enggak, pura-pura kaya aja. Biasa aja saya sebenarnya. Sebenarnya saya tuh mau jadi pelawak gitu loh. Aduh. Iya, saya mau jadi stand up komedian. Sangat bisa. Iya, maunya begitu. Saya bisa jadi mentor Anda. Oh untuk iya. Siap. Saya gratis karena Anda mementori saya jadi orang kaya juga. Gila. Bos importir mobil mewah. Prestige image motor kelas. Wis, pemegang saham APM. Wah, keren. Wis. Aku tuh di desaku kaya loh. Deket Anda kok kayak gimana gitu ya. Beli klub Cilegon United 300M bro. Jadi Rans Cilegon FC. Wah, banyak deh. Capek banget kalau ngomongin kekayaannya ya. Terus awalnya gimana ya? Awalnya ya itu tadinya kan mau ikut suci. Kenapa ikut Anda beli suci aja? Bikin sendiri. Tadinya mau ikut suci, cuman kurang lucu. Jadinya belajar bisnis, kepleset. Akhirnya beli klub bola, akhirnya bikin lapangan bola, akhirnya bikin kebun binatang. Jadi ya itulah karena kepleset itu aja sih. Tadinya sih mau jadi stand up comedian. Terus pas hafalin materi lupa mulu. Gitu. Bisa aja loh. Gimana dong? Kebun binatang itu di mana nantinya? Kebun binatang di PIK juga, itu sama proyek sama Rans juga sama Raffi. Bro, Pas seberang-seberangan. saya tunggu. Iya, siap. Ini satu kapling nih. Di sini tuh 4 gede ke 5M ke atas. Dan ini pasti namanya kebun binatang nggak sempit dong ya. Berarti ini Tanahnya yang kebun binatang 2,6 hektar. Wih, 2,6 hektar. 2,6 hektar. Padahal satu kapling kecil aja. Berapa kali berapa ya? Misalkan kayak ini tuh katakan 8 kali 11 atau 12 itu 5M. Kalau 26 hektar berapa ya? Pusing mikirin. Hewannya apa aja? Ada teman-teman saya buaya darat banyak. Wow. Yang suaranya gimana? Suaranya meong gitu. Katanya buaya darat itu kalau suaranya gini. Gimana tuh? Kalau aku chat kamu ada yang marah nggak? Itu suara buaya darat. Ya Allah, ini HP-nya siapa ya? Tadi ada chatnya tung-ting, ya ampun. Banyak loh handphonenya. Parah. Maaf, gila ini. Aduh, gokil ya. Sumpah ini binatangnya kan di Indonesia itu udah banyak kebun binatang. Iya, kita ada 35 spesies sebenarnya di situ. Jadi ada macam-macam dan sejak tanahnya kita kelola sampai sekarang mau jadi kebun binatang itu banyak datang sponsor. Sama kita kan ada bikin lapangan bola olahraga gitu kan, sama pas di seberangnya itu kebun binatangnya. Nah, lapangan bolanya ini secara visibility study itu sebenarnya 3 tahunan, hampir 4 tahun balik modalnya.
Tapi ternyata karena kekuatan dari Rans Entertainment yang merupakan salah satu digital platform paling besar di Indonesia, 125 juta total follower dan subscriber, itu ternyata sekali Raffi ngepost pada saat itu, kita langsung dapat banyak inquiry, banyak sewa yang mau nyewa, dan banyak dapat sponsor. Akhirnya ternyata kita nggak nyampe 2 tahun udah bisa balik modal di lapangan bolanya itu. Gitu. Nah, sekarang bangun kebun binatang. Pas seberang-seberangan yang lapangan bola 2,3 hektar, seberangnya kebun binatang 2,6 atau 2,7 hektar. Kebun binatang itu ada 31 sampai 35 spesies, ada penguin, ada harimau, macam-macam. Wow. Dan ini memang konservatori. Jadi untuk biar hewannya itu bisa berkembang biak dan sebagainya. Saya yakin di kebun binatang ini harusnya bisa lebih baik daripada yang mungkin udah ada di Indonesia sekarang. Yang nggak hanya di kerangkeng. Karena pertama yang dibutuhkan tentunya well-being daripada binatang-binatang ini. Jadi taraf hidupnya harus baik gitu. Istilahnya kalau di tempat lain itu biasa aja, harusnya hidup di kebun binatangnya atau di zoo-nya Rans ini, taraf hidup binatangnya lebih baik. Karena kita juga udah dapat sponsor begitu banyak. Dan kita invest lumayan besar, jadi ada dana untuk memastikan bahwa kehidupan binatang-binatang di situ harusnya lebih baik di antara yang ada di Indonesia. Keren banget ya. Jadi kebun binatangnya itu nggak hanya mengeksploitasi binatang orang masuk, tapi memperhatikan kesejahteraan binatang. Terus tentu saja kayak nggak hanya di kerangkeng gitu dan habitatnya itu disesuaikan sama tempat aslinya ya. Betul, betul. Dan memang kita mau mengembangbiakan. Jadi kalau binatang itu bisa berkembang biak, artinya ya dia merasa nyaman di ya. tempat itu. Jadi kalau penguin gitu, pasti backgroundnya nanti gurun pasir. Enggak ya? Es dong ya. Tapi es teh ya. Terus awal mulanya kenal Mas Raffi? Saya mulai usaha tuh tahun 2006 sebenarnya. 2006 itu microfinance usaha pertama saya. Wow. Saya baru tahun 2000. Microwave ya itu. Iya. Buat bikin popcorn, Pak. Microfinance, oke. Iya, 2006 itu umur 19 tahun apa berapa tahun gitu ya, lupa. Baru buka showroom tuh tahun 2012 akhir saya mulai import ketika ada uang dikit lah, mulai import mobil. 2000 dikit import mobil, bro. Oke. Siapnya mobil. 2013 baru buka showroom importir umum lah, mobil campur-campur, ada 3 mobil. Waktu itu yang import baru 3 mobil doang awal-awal. Kenal Raffi itu sebenarnya kalau nggak salah 3-4 tahun kemudian 2016. Pada saat itu saya buka area retail, jadi kayak festival di Pantai Indah Kapuk juga. Kita bikin area bazar, lalu saya sewain ke tenan-tenan. Tapi beberapa tempat saya ajak kolaborasi, saya kasih Raffi tempat gratis. Berarti, sorry, Anda itu kenal Mas Raffi itu udah lama berarti? Iya, 6-7 tahun kurang lebih. Iya. Baik yo, Mas Raffi, aku pernah ketemu dia, orangnya. Iya baik. Cocok Raffi itu orangnya memang humble dan ada namanya teori tuh kita jangan seperti kepiting di dalam ember ya. Kalau kepiting dalam ember tuh ketika ada kepiting lain mau keluar dari ember untuk menyelamatkan diri, ditarik sama kepiting yang ada di bawah untuk turun. Jadi nggak mau orang lain sukses begitu. Kalau Raffi tuh beda. Dia sama temen tuh kalau temennya sukses malahan didorong makin ke atas biar makin sukses. Jadi ya itulah Raffi luar biasa. Betul ya. Makanya guys kalau punya teman sukses, dorong. Siapa tahu dia sukses dan bisa ngutangi kamu. Terus jual awal itu waktu merintis itu jual mobil tuh paling mahal tuh berapa? Awal-awal mobil paling mahal 2,3 miliar. Itu salah satu dari 3 mobil pertama. Jadi 2,3, 1,7 sama 1,5 M seingat saya itu dulu. Kalau sekarang seiring berjalannya waktu kita ada mobil yang paling mahal itu di 95 miliar. Bentar, itu ada yang beli? Ada ya? Ada yang beli dan udah dibeli malah gitu. Gokil, 95 miliar itu kalau ditunaikan berapa ya? Wah, pusing! Gila bro, 95 miliar. Gokil ya.
Itu bentuk mobilnya kayak apa ya? Mobil Batman mungkin? Enggak, mobil biasa, namanya Bugatti. Mereknya Bugatti? Mereknya Bugatti. Kalau Pagati mungkin yang lagi bikin toprak. Wow, ada bakat loh. Keren guys, bakat. Mobil sefantastis itu interiornya tuh kayak gimana ya? Sebenarnya sama aja kayak mobil biasa, cuman ya dari horsepowernya lebih tinggi. Lalu semuanya dibikin man-made, terus pakai carbon fiber, pakai teknologi yang baik dan sebagainya. Jadi ya itu buat suatu nilai tersendiri dari mobil itu. Setiap mobil yang udah kelasnya supercar atau hypercar semuanya dibikin man-made, jadi pakai tangan langsung begitu. Nggak mesin-mesin gitu ya? Nggak, sedikit sekali menggunakan mesin. Aku curiga mesinnya bikin blok mesinnya dikikir gitu mungkin ya. Enggak gitu. Enggak ya? Handmade banget itu. Enggak gitu juga. Ya ampun, itu 95 M loh. Itu Pak. Oh. Tapi yang ada berapa di Indonesia? Enggak, kita jualnya langsung ke luar negeri. Waktu itu dibeli sama salah satu orang Arab ada, terus dari beberapa negara lain ada. Jadi kan nggak harus jualnya di Indonesia, barang itu bisa dijual ke seluruh dunia. Oh, konsumennya banyak berarti. Ya walaupun di Indonesia juga ada. Oke. Berarti Anda ini sekarang menggeluti berapa bisnis? Bisnis sebenarnya kita ada divisi akuisisi memang. Yang pertama kita baru saja mengakuisisi Sule Channel, contohnya. Wow. Itu jadi sekarang kita lagi kembangkan juga sama Sule. Jadi kita besarin. Ada 2 lagi yang sudah kita akuisisi, cuman belum press release. Jadi itu akan di bulan depan kita akan rilis 2 YouTube perusahaan YouTube besar juga di Indonesia. Lalu, channel ini nggak apa-apa loh. Nggak apa-apa. Saya capek kok. Capek kerja sendirian. Ikut orang aja. Lalu ya otomotif tentunya, ada aviasi, jadi ada perusahaan penerbangan. Sorry, aviasi penerbangan dong? Iya. Yang taksi drone itu kan? Iya, betul. Gokil, jadi Pak Rudi ini membuat drone berpenumpang pertama di Indonesia. Iya, kurang lebih begitu. Tanpa pilot. Jadi iya, drone-nya ini bisa 2 orang, tinggal duduk, pakai listrik. Jadi mau terbang kemana aja ada 2 buah iPad di dalamnya, tinggal pencet, terbang. Kita baru balikin dari Semeru kemarin, diminta Kepolisian Republik Indonesia untuk mengirimkan drone ini untuk melakukan surveillance, pemetaan jalanan yang rusak dan sebagainya. Ini baru selesai, misinya baru selesai. Gokil. Anda kok pikirannya itu di luar nalar Anda ini. Karena mau jadi stand up komedian kan harus begitu katanya, biar bikin bahannya biar mateng. Itu kejauhan sih. Terlalu jauh Anda. Kita mikirnya simpel-simpel, ini rumit banget. Bayangin drone tanpa pilot. Ya ampun, itu boleh nanti kita kapan-kapan naik itu ya? Boleh dong, boleh. Ayo datang ke showroom di Pluit, dekat dari sini cuma 15 menit, 10 menit malah. Saya ada project memetakan janda-janda. Untuk diberi santunan. Bukan yang janda mini-mini. Kalau itu bonus lah ya. Penghasilan 1,3 M per bulan yang kelihatan ya. Itu bisnis apa ya itu? Itu pada tahun 2007. Wah, 2007 bro, itu nggak update tuh. 2007 itu 1,3 M. Pada saat itu saya masuk berita, jadi kan orang ketika nyari sumber saya, dari berita saya dari tahun 2006 sampai sekarang kelihatan semua. Nah pas ketik saya pas mula-mula ya itu berita dari 2006 ke 2009 itu awal pertama saya 21 tahun udah berhasil punya uang 1 juta US pada saat itulah. Jadi ya pada saat itu udah berapa belas tahun yang lalu. Tapi ya itu jadi patokannya dari situ. Kalau kita lihat sekarang kan banyak influencer atau orang kaya mendadak yang tiba-tiba kaya gitu. Nah kalau saya di track ya dari tahun 2006 udah ada sejarahnya tuh, mulai dari microfinance gitu. Jadi pelan-pelan. Karena banyak yang bilang, wah ini nama belakangnya Salim, pasti dari
grup konglomerat. Wah gitu. Enggak, mama papa saya dokter gitu. Kalau mau ngadu kaya mungkin udah kayaan sekarang saya sih kayaknya sih. Tapi kalau ketemu orang tua tetap nggak sombong kan? Enggak, dongak saya jalannya. Jangan-jangan ketemu orang tua miskin. Enggak ya. Ya enggak lah. Karena Rudi Salim, tapi kalau pas lebaran namanya ganti nggak? Apa tuh? Rudi Sungkem. Benar. Bisa tapi ya. Bisa. Maunya sih gitu. Ya ampun, Iya, hebat banget loh. Jadi itu 2006 ke 2009 kita dapat ya omset per bulan 1,3 miliar. Waktu itu masuk berita karena kan pada saat itu usaha yang road to marketnya online belum begitu banyak. Tahun 2006 tuh orang pakai internet, handphone kan belum semuanya, masih zamannya BlackBerry. Sekarang bahkan udah nggak ada tuh BlackBerry. Itu Anda udah punya uang segitu ya? Ya pada saat itu. Itu HP ku Gemini loh waktu itu. BB paling jelek. Ada Gemini, ada BB Bold, Iya. yang mahal yang Bold ya. Tapi Ada Gemini Dakota. Kan, ada Dakota ingat. Dakota yang udah itu udah pakai touch screen. Anda tuh. udah punya uang segitu ya? Iya, benar. Gokil. Waduh. Ya ampun. Sekarang gimana rasanya jadi orang kaya? Orang yang kaya banget. Enggak, biasa aja. Ya biasa aja. Sebenarnya ya Makanan Anda itu dari pasir emas gitu atau lebih ke ini sih ya, sebenarnya enggak lah. Saya selalu bilang bahwa kita kalau bisa udah makan 1 piring, 2 piring kenyang, ya piring-piring lain kita bagi buat orang lain. Selalu saya bilang begitu. Maka yang paling penting kesejahteraan karyawan-karyawan kita juga sejahtera. Harusnya dari situ perusahaannya makin maju. Nah itu yang saya selalu bilang juga. Contohnya kita ada klub bola. Klub bola itu kalau di Liga 2 itu sulit lah pada kesulitan. Balik lagi, ini karena segitu kuatnya Rans Entertainment, Liga 2 kita sudah balik modal di tahun yang sama, di tahun pertama, yang mana sekarang udah naik ke Liga 1 bahkan. Nah dari begitu banyak sponsor yang kita dapat, otomatis perusahaannya menguntungkan kan. Dari perusahaan yang menguntungkan, otomatis tim manajemen, tim pemain, sampai semua staff yang ada, nggak mungkin gajinya telat. Malahan tiap kali menang kita kasih bonus 200 juta, 300 juta. Pokoknya kalau per menang, orang? Enggak, per klub. Per orang. Saya langsung latihan loh. Satu klub itu ada 35 sampai 40 orang. Sekali itu 300 juta bonyok juga dong. Gitu. Jadi nggak balik modal lagi ya. Iya, 10M sekali kasih bonus. Jadi ya itu akhirnya yang penting perusahaan itu harus untung, maka baru semuanya yang lain sejahtera. Nah, begitu juga dari keuntungan yang kita dapat, karyawan-karyawan itu harus sejahtera dan bisa ada impact ke sesama juga. Siap. Berarti amal lah yo. Berarti kalau sepiring apa 2 piring cukup, yang lain dibagi itu tadi ya. Kurang lebih begitu. Gokil, Bro. Kita boleh minum dulu nih Pak Rudi. Ini ada sponsornya? Enggak ada. Nanti saya nggak kuat bayar Anda. Buat apa? Basahin tenggorokan aja biar ludahnya ngumpul lagi, ngobrol terus kan. Aduh, terus ini apa sih konsep yang selalu Anda pegang jika menjalankan sebuah bisnis? Oke, yang paling penting ya itu, balik lagi. Kalau orang bilang, wah buka olahraga karena kecintaan olahraga, wah saya nggak ngelihat di situ ya. Saya lihat bisnis itu harus untung. Kalau nggak untung, ya menurut saya pebisnis atau pengusaha yang bilang karena kecintaan atau hobi sesuatu, saya rasa itu mungkin bohong, mungkin munafik. Kalau pertama usaha ya harus untung. Ketika Raffi nanya saya, yuk buka ini, beli klub bola ini, akuisisi gitu kan, ya udah yang pertama saya bilang, kita bisa dapat sponsor nggak, kita bisa untung nggak. Balik lagi, kalau nggak untung, kitanya kesel kan, nombokin terus. Kita kesel nombokin terus, itu miara namanya. Lama-lama nombokinnya makin males-malesan. Otomatis karyawan, pemain semua pada kekurangan begitu kan. Begitu juga ketika bikin kebun binatang. Kalau orang bilang, wah karena kecintaannya akan binatang dan sebagainya. Tapi kalau rugi terus apa kuat? Emang hasilnya dari mana? Kebun binatangnya harus untung. Ketika itu untung, dan ini sudah terbukti sekarang, kita begitu banyak sponsor dan udah begitu banyak ngantri sponsor, sehingga ini kan udah pasti untung nih. Sehingga binatangnya udah otomatis sejahtera. Banyak sekali kebun binatang di Indonesia yang bahkan binatangnya sampai kurus, nggak dapat makan dan sebagainya. Jadi
dalam suatu bisnis yang paling penting ya harus untung, nggak boleh munafik bilang karena suka, karena hobi. Kalau nggak ya bisa berjalan berapa lama hobi itu kalau nggak untung. 3 bulan, 6 bulan habis duitnya buat menyokong akhirnya tutup. Jadi yang paling penting ya harus untung, hitungannya harus benar-benar mateng. Begitu menurut saya. Oke, berarti aku mulai berpikir nih. Apa ya yang menguntungkan di sekitarku? Apakah teman-temanku menguntungkan? Aduh, berarti prinsip dasarnya harus untung, guys. Itu Iya. penting banget. Betul. Itu doang yo. Penting banget tuh. Terus ini apa kabar Kak Tiffany dan anak-anak? Baik, Baik, ya? baik. Kebetulan istri saya suka sekali nonton Mas Dodit. So sweet. Bangga loh saya. Jadi emang ini salah satu stand up komedian di Indonesia kayak Ernest gitu kayaknya nggak lucu ya. Dodit Mulyanto itu kan lucu, Ernest Prakasa kayak gitu ya nggak lucu gitu ya. Aku nggak berani komentar aku. Dia seniorku, aku kenal. Ya kan lucu banget kok. Nggak marah. Awareness. Iya kan. Kalau stand up komedian tuh harus bikin orang bisa ketawa, harus bisa bangun suasana gitu kan. Kalau Dodit Mulyanto baru lihat aja udah udah ketawa gitu kan. Ernest Prakasa apa gitu kayaknya. Nggak lucu gitu ya. Lucu, keren. Tapi Anda ini orang kaya yang pacarannya lama loh, 9 tahun saya baca. Iya, pacarannya 9 tahun betul. So sweet ya. Kurang lebih begitu. Mas Dodit juga kan pacarnya cakep. Saya bingung kok bisa dapet ya. Oh iya. Bapaknya punya utang sama saya. Pacarnya yang mana? Aduh. Tanggapan keluarga setelah terkenal seperti sekarang. Terus apa takut nggak kehidupan pribadinya itu disorot-sorot orang? Iya, makanya memang kan saya juga bilang bahwa ini nggak semua orang bisa di posisi di mana jadi dikenal masyarakat lah. Maka istri saya juga kayak Instagram, mereka private juga, anak-anak juga nggak pernah di itu. Karena begini loh, ada satu mental orang Indonesia yang seharusnya nggak ada. Contoh nih ya, ada campaign marketing di mana orang bagi-bagi duit, ya kan, dan itu booming sekali, ramai sekali. Akibatnya saya dapat DM banyak, ikutan dong kayak yang sebelah tuh Ngasih duit. ngasih duit kayak gitu. Itu menurut Anda? Waduh, mentalnya itu jangan ngasih duit tapi ngasih modal usaha misalnya, itu masih lebih mending. Jadi mereka tuh jangan dikasih ikan tapi dikasih pancingan supaya bisa mancing ikan, supaya bisa hidupnya lebih panjang. Kristen banget. Ya, kasih pancing ya, jangan Iya. Karena ya sekarang jadi mentalnya jadi minta-minta, jadi mengemis, ya kan, jadinya aduh ngelihatnya juga kasihan, tapi kalau dikasih malah jadi kebiasaan, ya kan, minta terus ke sana. Betul, betul. Karena dia nggak bisa nyari, ya kan. Iya, itu dia. Terbiasa disuapin, giveaway gitu. Please yang DM saya jangan gitu. DM beliau lebih kaya. Aku ya gini-gini aku ya di DM orang loh. Mas pinjem orang, pinjem duit gitu. Pinjam duit ya. Keluarga aku aja banyak yang susah, bro. Gak semua keluarga aku tuh berhasil. Aku dengar-dengar nih Pak Rudi ini sebenarnya calon dokter, tapi di DO sampai 2 kali dari kampus yang beda. Iya. Anda kok nggak amanah sekali ya? Suruh belajar loh. Jadi kan ya itu balik lagi, maka nama belakang saya Salim tapi bukan dari keluarga konglomerat, ya kan. Ibu bapak saya dokter, ya kan. Ibu bapak dokter otomatis biasanya mindsetnya, wah anak kalau mau sukses harus jadi dokter. Ibu dan bapak dokter, yang satu dokter kecantikan kulit, jadi bukan dokter yang sosial banget ya. Kalau dokter kulit kan nyari duit juga lah ya, gitu kurang lebih. Jadi adalah duit gitu, ada uang, saya disogok nih. Ayo kalau kuliah kedokteran, mama kasih mobil Mercy. Wah, ya kan. Gokil bro. Ya kan, siap gitu kan. Langsung lah kita kuliah kedokteran. Aku dibeliin sepatu KW aja kuliah. Terus kuliah kedokteran. Tapi ya itulah ajaran orang tua keluarga kita zaman dulu tuh keras gitu loh. Akhirnya saya
SKS-nya nggak cukup. SKS-nya nggak cukup. Sebenarnya saya nggak pernah di drop out. Ketika SKS nggak cukup, seminggu sebelum, udah tahu dong SKS nggak cukup pasti di drop out. Saya kirim surat pengunduran diri. Nih, saya undurin diri gitu dari kampus tersebut. Saya masuk ke kampus lain gitu kan. Jadi Biar bisa nerusin. Saya undur diri, saya lanjut ke kampus lain. Ternyata kampus lain saya lanjut, saya lihat, waduh belajarnya ngulang lagi nih dari semester 1 karena SKS-nya nggak bisa dipindah. Betul. Masuk lagi mata kuliah umum apa, aduh gila puyeng. Ada agama PPKN. Iya, waduh pusing ulang lagi kan, udah males, bahkan baru 3 minggu udah nggak lanjut kuliah. Akhirnya nggak lanjut kuliah, mobil yang dikasih itu saya jual. Mobilnya saya jual, ya orang tua saya, mama saya bilang, ya udah kalau nggak sukses nggak usah ketemu mama lagi. Loh, ya, kurang lebih gitu. Emang keras, didikannya kan keras. Kalau aku juga gitu deh, minggat kamu. Udah dikasih mobil, dikasih ini sekolah tapi itu pasti ya marah ya orang tua ya. Iya, begitulah kurang lebih. Nah, lalu mobilnya jual, itulah usaha saya pertama di 2006 itu, microfinance dengan road to market online. Ada forum terkenal sampai sekarang, tapi dulu terkenal banget karena nggak ada platform lain, Kaskus namanya. Nah, saya jualan online di situ. Yang gan gitu kan? Iya, gan cendol gan sundul. Itu yang membuat Anda kaya. Iya. Cendol, dawet, Iya, cendol, sundul, bata. Oh, gitu bata lah. ya ampun. Iya. Jadi dari situ online road to marketnya kita buka di forum itu. Ya udah baru kekumpul uang, baru ya lah cerita tadi 2012 saya baru 6 tahun kerja baru ada uang buat buka showroom. Keren guys, perjuangannya loh. Tapi kok bisa SKS nggak selesai, bandel banget Anda ini ya. Itu kenapa SKS kok nggak selesai? Iya, belajarnya ini nontonin Dodit Mulyanto. Nggak ada, itu tahun berapa? Beda tahun. Itu ada nggak sih hal yang membuat Anda paling mewek gitu? Ya ampun gitu. Ya ampun itu sebenarnya kenapa saya nggak minta sekolah untuk jurusan bisnis atau itu. jurusan karena kalau saya sekolah tuh pasti saya bisa pinter lah gitu. Kalau sekarang benar-benar semua belajarnya otodidak, belajar karena ketemu orang, belajar stand up karena nontonin Dodit Mulyanto. Bukan Ernest loh. Kenapa? Gitu. Jadi ya belajarnya begitu. Tapi kalau orang bilang wah, DO aja bisa kerja, bisa nyari duit, itu sebenarnya Salah. Enggak gitu. Enggak gitu. Saya ini bisa dibilang ya beruntung karena saya belajar otodidak dan memaksakan diri untuk belajar. Tapi kalau saya kuliah, mungkin saya lebih sukses dari sekarang. Jadi pendidikan itu tetap penting. Jangan salah persepsi bahwa drop out itu kayak Bill Gates lah, apalah cerita-cerita banyak. Cerita-cerita itu, motivator itu. Iya, padahal orang-orang itu kalau pada kuliah, pada sekolah, Lebih hebat kekayaannya lagi. mungkin 3 kali lipat dari sekarang. Guys, gitu. jangan tersesat yo. Keren banget. tersesat. Jadi jangan terbujuk, wah aku DO aja gitu. Kan sekarang mungkin Anda stres nih skripsi gitu kan, pusing gitu. Ah itu yang DO sukses. Aha. Ada alasan untuk memperkuat DO. Jan, pernah nggak mengalami kerugian gitu sampai ya ampun rugi banget nih ya. Rugi namanya usaha itu tidak lepas dari seperti kita naik tangga yang licin, jatuh lagi, ngulang lagi dari bawah, kepleset lagi, jatuh lagi. Jadi rugi itu udah nempel sama pengusaha gitu loh. Jadi kalau kelihatan usaha-usaha yang untung, yang rugi mungkin lebih banyak. Jadi ada hukum namanya Pareto. Hukum Pareto itu artinya sebagian kecil yang mengakuisisi sebagian besar. Jadi ada sebagian kecil yang kelihatan untung itu padahal lebih banyak yang besarnya yang nggak untung gitu. Jadi bisnis saya nggak untung banyak sekali, yang rugi banyak sekali. Tapi bisnis kecil ini bisa menopang yang lain itu. Gitu. Nih yang menurut Anda, apakah semua orang itu bisa jadi pengusaha? Semua orang bisa jadi pengusaha, kenapa nggak bisa jadi pengusaha? Bisa ya? Bisa jadi pengusaha dan bisnisnya bisa di scale up. Nah, bisa di scale up. Contohnya misalnya jualan nasi goreng. Jualan nasi goreng ya sehari 100 begitu kan. Bisa di scale up. Jadi pengusaha nih, tukang nasi gorengnya mau jadi pengusaha, gimana caranya? Ya dia franchisein, ya kan? Yang tadinya 100 sekarang punya 10 cabang, jadi 100 kali 10, jadi bisa 1000 nasi goreng per hari.
1000 nasi goreng per hari bisa di scale up lagi ternyata. Bagaimana? Ternyata bumbunya bisa dibekuin, terus dijualan di Alfamart. Yang tadinya 100 punya 10 cabang jadi jual 1000, ternyata karena jual di minimarket bisa jual 10.000 sehari, bisa di scale up. Terus kedepannya ternyata udah jadi perusahaan dengan good corporate governance, bisa ditawarkan sahamnya ke publik, bisa di scale up, bisa mendunia. Wis, keren bro. Dari obrolan ini maka jadilah penjual nasi goreng. Terus ini apa tujuan yang belum tercapai? Apa hanya sekarang sekedar menjalani hidup? Saya mau jadi juara 4 di stand up comedy. Belum tercapai itu. Iya itu. Bisa, saya mentorin, saya bisa. Bisa, siap. Materinya gini, saya harus disalim, saya orang kaya. Anda miskin. Lucu kan? Nah, bagus. Itu materi perlawanan. Bagus. Iya. Anda nggak punya duit, rasakan. Enggak. Yang baik-baik aja deh ntar. Motivasi untuk netizen Indonesia biar sukses mentalnya. Nah saya selalu bilang begini, kita jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Tapi mimpi aja nggak cukup, karena begitu banyak orang yang tidur terlelap dan nggak pernah realisasikan mimpinya jadi kenyataan, alias ngomong doang. Jadi habis tidur, mimpi, bangun, ambil action plan, set up timeline, jadikan mimpi itu untuk menjadi kenyataan. Jadi jangan ngomong bisa A, bisa B, bisa C. Bikin timeline kapan omongan A itu terjadi, B itu terjadi, C itu terjadi. Jadi bangun dan realisasikan, begitu. Timeline Instagram story. Apalagi ya? Facebook feed. Ya, itu. Iya. Kan ada games, kita akan main games. Siap. Katakan 3, Nona. Set. Cuma ada di tempat saya. Oh iya, keren. Keren? Invest. Loh, tim kita meyakinkan loh Pak Rudi. Oh iya dong, rame banget. Wah. Satu konten aja begini rame, ya kan? Gimana? Usahanya udah jelas kan? Udah jelas. Ini pasti untung banyak banget, ya kan? Maka orangnya banyak. Ya kan? Amin sih kalau ini. Ini ada game katakan 3. Kita akan saling mengobrol. Nah, Terus? Saya sebutkan. ambil. Oke. Belum, saya dulu. 3 keunikan pembeli saat beli mobil. Yang pertama, ada yang unik itu banyak duit banget sampai nggak lihat mobilnya, cuma lihat gambar langsung dikirim. Itu Unik ya? Unik banget. Tinggal gini doang, kirim. Iya, kirim bayar. Anjir. Ada, bener. Nggak tanya, tahun berapa? Ada yang lecet nggak? Iya, nggak nanya. Itu uniknya begitu. Itu ada satu. Yang kedua, uniknya malahan ada yang nawar sampai rendah banget. Tapi nggak beli. Nggak jadi beli. Wah, parah. Ada. Anda itu kesepian sebenarnya. Pengen ngobrol doang Anda ya. Ada. Terus yang unik yang lain. Itu dan detail banget dia tanyanya ya. Bukan detail lagi. Bener-bener detail sekali. Udah kayak dia lebih jago dari showroom malahan. Jadi udah, mestinya kan ada ininya. Mestinya kan ada itunya. Wah, Jangan-jangan itu kompetitor. Gitu. Nah, yang ketiga ada juga yang customer abadi. Dalam arti udah nanya dari semenjak buka showroom sampai sekarang, ya nanya doang. Nanya. Gitu. Tapi nggak pernah beli, nanya terus dia. dia. Beli. Jadi ada satu yang nggak nego sama sekali, bayar beres, lihat gambar kirim. Yang kedua udah nego, udah sembut angkanya dikasih nggak jadi beli. Yang ketiga nanya terus dari awal sampai akhir sampai sekarang. Ada kali udah 7 tahun lah. Tanya terus, tapi aktif. Nanya, datang. Ya kita nggak mungkin cuekin kan. Siapa tahu tiba-tiba emang bener nih kayaknya kali ini beli nih. Ya kan? Ini nggak lari nih. Ini udah nanya ke 1723 nih. Hari inilah dia beli. Kita tidak boleh putus asa. Tetap dilayani. Enggak. Ya. Gitu. Oke, siap. 3 kota yang ingin kamu jadikan tempat tinggal. Melbourne. Singgah gaya banget ya. Keren banget nih. Kazakhstan Utara. Nggak boleh. Sama
eh Jogja. Jogja. Yang realistis aja deh. Mimpi timeline realistis. Jogja. Oke. Aku. Oke, siap. Sebutkan 3 mobil favorit Anda. 3 mobil favorit. Merek nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Merek Mercy S-Class itu favorit. S-Class itu berarti tinggi loh. Kan ada A, B, C, D gitu kan. Iya, S-Class yang sedan, iya, sedan. tipe sedan. Itu. Kedua Rolls-Royce Ghost. Wow, Itu. sorry. Rolls-Royce apa? Ghost. Yang kayak yang Raffi pakai. Ini tahun berapa? Misalkan tahun Sampai sekarang. sekarang ada. Itu setahun pajaknya berapa? 140-an ya tahun. Oh, yang perbaruan plat itu kan? Ya, sekarang 140 jutaan per tahun. Mobil satu. Yang pintunya dibuka. Dak! Wipernya jalan sendiri. Mobil satu, gokil guys. Iya, terus yang ketiga karena saya pemegang lisensinya Renault. Jadi mobil Renault tuh mobil murah, bagus. Mobilnya mulai dari 160 jutaan. Itu mobil Eropa harga Asia. Mobilnya bagus-bagus. Mobil Renault. Bisa lihat deh. Siapa tahu. Iya kan? Iya. Siap. Oh, saya ya, siap. Renault. 3 hal yang kamu lakuin kalau nggak bisa tidur. Wah, ini aku nggak bisa tidur. Pasti aku adalah bikin nasi goreng. Repot banget. Biar capek. Iya. Biar capek. Oke. Terus nonton YouTube channel sebelah untuk pencet dislike. Enggak dong, bercanda dong. Tapi udah nggak ada tombol dislike. Oh iya. Paling jadi pakai itu ya, pakai akun palsu buat Head comment. di Ernest punya YouTube. Enggak pernah. Ya ini. Saya enggak ada ini, doang yang aku enggak. Oh enggak, iya. Terus apa ya? Terus ngisi token listrik meskipun belum habis. Ih, kok belum habis, isi lagi. Keren. Aku. Oh iya, siap. 3 The Real Sultan menurut Anda. Menurut saya 3 The Real Sultan. Wah, saya nggak bisa sebut namanya, tapi Bahaya salah soalnya satu, yang pertama adalah ini pemilik hotel berantai di kawasan SCBD. Itu sultan beneran itu kan. Jadi dia punya hotel begitu banyak, properti begitu banyak. Yang kedua, bosnya ini kawasan PIK, ya kan? Itu juga sultan beneran. Anda kan punya berhektar-hektar, tapi Anda di sini belum, kan Bos. puluhan ribu hektar. Kita cuma 5 hektar, Bang. 26. 2,6 sama 2,3. Oh iya. 5 doang. Belum ya berarti. Belum lah. Bosnya iya ngeri. Iya, Gokil. loh. Jadi waduh itu. Apalagi yang cuma 1 kapling. Anda jangan macam-macam. Aduh. Nah, lalu yang ketiga ya banyak yang punya bank. Ayo. Oh iya. Yang punya bank Yang punya bank ini itu ya. Bank terbesar, salah satu bank terbesar di Indonesia, BCA. Gokil. Ya kan, ya itulah 3 sultan itu. Mantap. Itu. Oh, saya sekarang. Oke. 3 kebohongan terakhir ke pasangan kamu. Wah, ketahuan deh. Aku pernah bohong waktu ditanya, "Kamu udah makan?" Aku jawab belum, padahal udah. Terus aku ada lagi waktu buka WhatsApp. Itu WhatsApp dari siapa? Bukan siapa-siapa, padahal dari wanita. Ibuku. Terus ada lagi. Aku bilang ke dia dan dia marah banget waktu aku bilang, "Sorry, aku hamil." Enggak pernah bohong saya, enggak ada. Oh, nggak pernah bohong ya? Iya. Oh, gitu. Enggak ada kesempatan untuk berbohong. Oh, iya. Dia nempel terus sama saya. Ini kapan bohong, nggak bisa. Iya, benar. Udah pacaran berapa lama, Mas Dodi? Saya 7 7 hari.
Tahu dong. Kalau salah dia marah, ntar sebentar. 8 mungkin. Lama ya? Hebat. Nanti kan saya niru orang sukses. Orang sukses kan 9 tahun. Saya masih dikit tentang 3 hal yang bikin istri Anda ketagihan. Apa ya? Waduh. Ini pertanyaannya menjurus, sorry ya. 3 hal bikin istri ketagihan itu kalau saya pulang sore. Tuh, ya kan. Seneng banget ya, Seneng, akhirnya. Iya, biasa jam 11 pulangnya. Berangkat kerja? Berangkat jam 8 berangkat. Tapi kadang nge-gym dulu jam 6 gitu. Kalau masih sempet. Terus yang kedua, kalau ada waktu weekend bisa jalan-jalan gitu. Karena makin lama makin waktunya makin kurang. Yang ketiga, kalau inget sama momen-momen tertentu seperti anak ulang tahun atau ulang tahun dia, ya kayak gitu-gitu. So sweet banget emang keluarganya. Oke, saya. Ini sampai 3 hari game ini. Oh iya. Bener-bener. 3 barang termahal yang pernah kamu beli. Saya pernah beli gitar. Gitar ya nggak mahal banget sih, tapi itu mahal buat saya. Gitar impian saya waktu. Kenapa nggak nyolong aja kalau mahal? Saya nggak tahan dipukuli. Kalau aku kuat, ayo deng. Penting dapat gitar ya. Itu harganya 83 juta sih. Oh, iya. Untuk sebuah gitar ya lumayan lah. Biasa gitar harga normalnya berapa? Ada yang 100.000 ada. Oh gitu. Jadi 83 juta. Iya. Terus apa lagi? Rumah, Oke, ya benar rumah mahal. Terus apa lagi? mobil. Ya. Udah itu aja. Nggak ada spesial. Berharap apa dari game ini? Ini Pak Rudi nih. Kena kalau ini dapat tahu nggak apa-apa. 3 artis yang pernah jadi fantasi kamu. Waduh. Saya kan udah punya anak jadi nggak ada fantasi. Oh iya. Bagus iya. Iya. Meskipun luar negeri nggak ada. Sebenarnya fantasinya sama Raditya Dika saya. Cuman Raditya Dika ya kalah lucu sama Mas Dodit. Siapa ya? Saya ya. Terakhir. Siap. 3 hal yang akan kamu lakuin kalau kamu punya itu tegang. Hah? Tegangan listrik? Saya sentil ya. Diam. Hentikan semua ini. Oh, nggak percaya. Apa ya? Saya pasti jogging. Ya. Kembali tegang. Ya. Karena di situ kakinya kan jadi 3, jadi nggak capek. Jalannya jadi gini tinggi. Absurd banget, maaf. Yang terakhir tidur Sambil tegang. ya. Sambil mikirin Radit. Komedinya lucu banget. Itu tidur. Gokil, ya ampun, pertanyaan jangan gitu dong. Lain kali ya. Yang lebih jorok kenapa? Kamsahamnida Pak Rudi Salim buat Siap, bintang tamu Mas selanjutnya. Komen di Instagramnya Pak Rudi Salim biar dia terganggu.